Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan para santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berkesempatan kembali untuk melanjutkan bait-bait alfiyah yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji bab tasrif yang insyaallah 5 bait. Sebelumnya marilah kita baca kelima bait tersebut bersama-sama. Selanjutnya kita baca logot di bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harfun. Harfun. Ari kalimah haraf. Ari kalimah haraf. Wasibhuhu. Wasibhuhu. Sarang sibe haraf. Sarang sibe haraf. Bariun. Bariun. Eta anu lubar itu harfun. Eta anu lubar itu harfun. Minas sorfi. Minas sorfi. Tina tasrif. Tina tasrif. Wama. Wama. Sareng ari kalimah. Sareng ari kalimah. Siwahuma. Siwahuma. Tetep itu mah salianti harap. Tetep itu mah salianti harap. Sareng sibe harap. Sareng sibe harap. Harin. 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 Eta anu pantes itu mah. Eta anu pantes itu mah. Bitasrifin. Bitasrifin. Kana tasrif. Kana tasrif. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Harfun ari kalimah haraf. Wasibhuhu sareng sibe haraf. Minas sorfi. Tina tasrif. Wama sareng ari kalimah. Siwahuma. Tetep itu salianti harap. Sibe harap. Harin. Pantes itu mah. Bitasrifin. Kana tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab tasrif ini, pertama artinya tasrif itu berubah. Jadi kalimat itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa dirubah. Tasrif artinya berubah. Pertama, harfun wasibuhu. Harfun adalah kalimat haraf. Wasibuhu yang kedua yang menyerupai harap. Yang menyerupai harap itu apa? Isim mabni. Apa? Isim mabni. Harap dan isim mabni. Harap dan isim mabni. Bari minas sorfi. Bari minas sorfi. Bebas dari tasrifan. Bebas dari tasrifan. Artinya tidak bisa ditasrif. Artinya tidak bisa
harap dan si beharap tidak bisa ditasrif. Mengapa harap tidak bisa ditasrif? Sebab harap isi mabni. Wa kullu harfin mustahikun lil bina. Yang kedua isi mabni. Wa mu'robul asma'i ma qad salima min sabahil ardi wasuma. Yang tidak bisa ditasrif isim mabni. Kasabahil wad'i yipis meji tanah sok. Wal maknawi yipi mata wapihuna. Kesimpulannya, kalimat yang tidak bisa berubah atau tidak bisa ditasrif ada dua. Satu kalimat harap, yang kedua isi mabni. Wa masih wau hari bitasrifin. Selain harap dan si beharap bisa ditasrif. Isinya ada dua. Satu isi mu'rob, yang kedua fi'il mu'rob. Kesimpulannya, harap dan si beharap atau isi mabni tidak bisa ditasrif. Yang kedua, isi mu'rob dan fi'il bisa ditasrif. Sok Jang, simpulkan Jang. Dalam bait ini menjelaskan tentang kalimat yang bisa ditasrif dan kalimat yang tidak bisa ditasrif. Yang pertama, kalimat yang tidak bisa ditasrif ada dua. Yang pertama kalimat harap, yang kedua si beharap, yaitu isim yang mabni. Tambahnya lagi itu fi'il yang jamid. Jadi kalau ditambah dengan itu jadi 3 fi'il jamid. Kemudian kalimat yang bisa ditasrif 2, yaitu yang pertama isim mu'rab, yang kedua fi'il selanti jamid, fi'il yang tidak jamid. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa sareng henteu naon adna kalimah anu leuwih handap min sulasiyin tina anu bangsa tilu aksarana yuro eta direken itu adna qabila tasrifin kana anu nampi kana tasrif siwa ma salianti kalimah guyiro dirobah itu ma mangga sareng
Tadi dijelaskan bahwa isim yang bisa ditasrif itu adalah ada dua kalimah itu. Satu kalimah isim mu'rob, yang kedua fi'il. Di dalam bait ini ada berapa hurufnya kalimah baik isim mu'rob atau fi'il yang bisa ditasrif. Walaysa adna min sulasin yuro qabila tasrifin. Apabila kalimah lebih handap daripada tiga, lebih handap daripada tiga berapa? 2 dan 1. Itu tidak, kalau kalimah 2 atau 1 tidak bisa ditasrif. Yang bisa ditasrif itu, yang berubah itu baik isim mu'rob atau fi'il, batasannya harus 3. Siwama guyiro, selain yang itu, selain yang 3 berarti lebih daripada 3 bisa dirubah. Siwama guyiro. Kesimpulannya kalimah yang berubah itu jumlah hurufnya harus 3, baik isim mu'rob atau fi'il. Tetapi yang 2 juga bisa berubah kalau asalnya 3, seperti yadun. Apa? Yadun. Berapa hurufnya? 2. Bisa berubah tidak? Bisa. Sebab asalnya 3. Yadun asalnya yadawun. Apa? Yadawun. Bisa yadun, bisa yadan, bisa yadin. Sebab asalnya 3. Atau di dalam contoh lain ada mallohi. Apa? Mallohi. Maknya itu bisa berubah. Bisa mallohi, bisa mulahi, bisa milahi. Sebab asalnya aimanallohi. Jadi mallohi itu hurufnya 1. Jadi di dalam kalimat isim tidak bisa berubah apabila hurufnya kurang dari 3. Tetapi ada yang kurang dari 3 seperti yadun dan mallohi. Itu kalau yadun asalnya yadawun. Kalau mallohi aimanallohi, aimanilahu atau aimunillahi. Bisa berubah-ubah. Atau fi'il yang hurufnya 2 bisa berubah seperti bi dalam fi'il bina. Ajwab iya. Ba'a ya bi ba'a sok. Ya bi ubai'a fahuwa bai'un wada kama bi'un. Bi udah. Tapi bi berapa hurufnya? 1, 2. Bisa berubah tidak? Mengapa? Asalnya 3. Bi itu asalnya ibyi. Apa? Ibyi. Yang kedua fi'il yang asalnya hurufnya 1 tapi asalnya 3 seperti ki. Apa? Ki berapa hurufnya? 1. Bisa berubah tidak? Bisa. Mengapa? Asalnya 3. Ki itu asalnya iuki. Apa? Kesimpulannya isim mu'rob atau fi'il bisa berubah apabila hurufnya 3. 2 dan 1 bisa berubah. Apabila 2 asalnya 3. Contohnya bi. Asalnya ibyi. Yang kedua ki. Hurufnya 1 bisa berubah karena asalnya 1. Karena asalnya 3. Ki asalnya iuki. Sok jangan simpulkan. Kalimah baik isim maupun fi'il yang bisa ditasrif batasan minimalnya itu 3 huruf. Kalau kurang dari 3, 2 atau 1, nah,
pada dasarnya tidak boleh. Jadi minimalnya itu harus 3 huruf. Nah, tapi 2 ataupun 3 pun itu boleh ditasrif dengan catatan yang 2 atau 1 itu ada huruf yang dibuang. Contoh tadi qi. Nah, asalnya kan iuqi. Berarti di situ walaupun 1 huruf tapi di dalam lafaz qi ada huruf yang dibuang. Contoh tadi yadun. Asalnya ya Dawun. Nah, kan 3 huruf. Nah, jadi yadun berarti dibuang. Jadi gitu. Ketika 2 atau 1 huruf tapi ada huruf yang dibuang, nah maka yang 2 ataupun 1 pun boleh ditasrif. Selanjutnya bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muntahasmin. Sareng ari tungtung tina kalimah isim. Khamsun. Eta 5 huruf. Intajarroda. Upami narima kosong. Tina panambah itu ismun. Wa iyuzad. Sareng upami ditambihan. Naon fihi. Itu isim. Fama ada. Maka henteu ngaliwatan itu isim. Sab'an. Kana 7. Mangga sareng. Dalam bait ini akan menjelaskan isim itu hurufnya ada berapa. Wa muntahas min homsun. Di dalam kalimat yang akhir isim itu jumlah hurufnya ada 5. Intajaroda apabila kosong. Kosong itu tidak ditambah. Jadi apabila isim tidak pakai penambah, jumlah huruf akhirnya ada 5. Contohnya sapar jalun apa? 1 apa? Sin. 2 P. 2 ro. 3 ro. 5 4 jim. 5 lam. Jumlahna kalimat isim hurufnya itu kalau ditambahan ada 5. Sapar jalun apa? Ada berapa hurufnya? 5. Pama wa iyujad pi pama saban ada. Apabila ditambahan tidak akan lebih daripada 7. Jadi isim itu paling banyak 5 hurufnya. Apabila ditambahan tidak melebihi kepada 7. Contohnya di dalam masdar fi'il sulasi majid warna sani atau sulasi majid warna salis bab ke-4. Ihmaro sok. Yahmaru. Ihmiroron. Berapa hurufnya? Berapa? If'ala yaf'alu sok. If'ilalan. Di dalam masdar wajan if'ala apa?
Ishaba sok. Ya sabu. Terus ihmaro sok. Coba ihmiroron satu apa? Satu huruf apa? Satu hamzah. Dua tilu opat apa? Satu apa? Dua tilu opat lima genep tujuh. Jadi jumlahnya berapa? Kalimah isim itu pertama 3 itu paling sedikit berapa? 3. Yang kedua 5. Yang ketiga contoh yang 3 baitun apa? Berapa baitun hurufnya? Contoh yang 5 aparjalun. Contoh yang 7 sok Jang simpulkan Jang. Kesimpulan dari bait yang ketiga, pada dasarnya isim juga sama, ada isim yang mujarad, ada isim yang mazid. Untuk isim yang mujarad itu batasan maksimalnya itu sebagaimana di dalam bait yaitu 5 huruf maksimalnya. Kalau minimalnya itu 3. Tadi minimalnya 3, maksimalnya 5. Contoh yang 3 baitun. Contoh yang 5 barusan safarjalun. Yang kedua isim yang mazid, ya maksimalnya itu 7. Kalau minimalnya itu 3. Yang mazid minimalnya itu 5. Yang mazid minimal. Yang di sini aja 5 lah. 7. 5. Yang minimalnya, maksimalnya 7. Contoh yang 7 atau contoh yang lainnya ihrin, jaman dan lain sebagainya. Rata-rata ke masdarnya. Tos. Selanjutnya bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Waftah. Sareng kedah matahkeun anjeun. Wadumma. Sareng kedah ngadomahkeun anjeun. Waksir. Sareng kedah ngasrohkeun anjeun. Goiro akhiri sulasiyi. Kana salianti huruf anu akhir. Tina kalimah anu bangsa tilu aksarana. Wazid. Sareng kedah nambihan anjeun. Taskina sanihi. Kana nyukunkeun huruf anu kadua. Kadua tina salis jang hina. Kana nyukunkeun kadua tina itu salis. Kana nyukunkeun huruf anu kadua tina itu salis. Tak umma. Maka nyampurnakeun anjeun. Mangga sareng.
pas kudu sing tengetnya ya menghitung ya. Jadi kalimah itu tadi ada kalimah isim sulasi. Isim sulasi itu adalah isim yang hurufnya 3. Isim yang hurufnya 3, hurufnya itu ada 12. Ada berapa? 12. Isim yang sama-sama. Isim yang hurufnya 3. Harkatnya ada 12. Mengapa 12? 3 kali 4 12. Pertama, isim pak isimnya yang dipatahkan. Kedua, isim yang pak isimnya dipatahkan, didomahkan. Apa? Yang ketiga, isim yang pak isimnya dikasrohkan. Pertama, pak isim yang dipatahkan. Waftah harus mematahkan kamu. Waduma wadumu wadmum. Dan harus mendomahkan kamu. Waksir. Jengkudu dan harus mengkasrahkan kamu. Wajid. Dan harus menambahkan kamu. Taskinasanihi. Mensukunkan yang kedua dari ketiga. Kesimpulannya, harkat isim yang 3 ada 12. Kalimat sebelum akhirnya berarti ain fiil, berarti ain isim. Membacanya ada 4. 1 dipatahkan. Contohnya fa'alun. Yang kedua didomahkan. Contohnya fa'ulun. Yang ketiga dikasrahkan. Contohnya fa'ilun. Pertama fa'alun. Yang kedua fa'ulun. Yang ketiga fa'ilun. Yang keempat fa'lun. Yang kedua, paknya yang didomahkan. Ain fiilnya dipatahkan. Contohnya fu'alun. Yang kedua fu'ulun. Yang ketiga fu'ilun. Yang keempat fu'lun. Yang ketiga pak isimnya dikasrahkan. Contohnya fi'alun. Yang kedua fi'ulun. Yang ketiga fi'ilun. Yang keempat fi'lun. Yang pertama apa? Fa'alun. Coba. Yang pertama dari fa'alun sok. Fa'ulun,
Fa'ilun fa'lun. Apa pertama? Hei, salah. Pertama fa'alun. Kedua fa'ulun. Yang ketiga fa'ilun. Yang keempat fa'lun. Pertama apa? Pak. Kedua fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'lun. Apa? Fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'lun. Apa? Yang kedua pu'alun, pu'ulun, pu'ilun, pu'lun. Yang ketiga pi'alun, pi'ulun, pi'alun sok, pi'ulun, pi'ilun, pi'lun. Pertama kedua ketiga sok jang simpulkan jang harakat isim yang tiga. Kesimpulan dari bait yang keempat. Nah, ini masalah wazan isim sulasi mujarrad. Wazan isim sulasi mujarrad itu jumlah keseluruhan ada 12. Nah, ketika disebut satu persatu, fa'lun, fa'al, fa'ul, fa'il, fi'lun, fi'il, fi'ul, fu'lun, fu'ul, fu'al, fu'il, fa'sun, fa'ras, adul, ka'ri, fi'lun, fi'il, fi'ul, kinam, fu'lun, lunuk, surah, du'il. Berapa? 12. Selanjutnya bait yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi'ulun. Sareng ari lapad fi'ulun. Uhmila. Eta dimuhmalkeun itu lapad fi'ulun. Wal aksu. Sareng ari sabalik nalapad fi'ulun. Yaqillu. Eta sa'alit itu al aksu. Dina kalimah isim. Liqasdihim. Karena ngamaksadna para ulama tahsiso fi'lin kana nangtukeun kana kalimah fi'il bi fu'ila kulapad fu'ila mangga sareng. Wapi pu'ulun. Tadi dari wajan pi itu ada 4. Ada pi'alun, ada pi'ulun, ada pi'ilun, ada pi'il.
ada fi'lun. Wa fi pu'ulun jeung ari wajan fi'ulun uhmila eta dianggurkeun. Maksudna dianggurkeun itu tidak dipakai. Orang Arab kebanyakan tidak mempergunakan wajan fi'ulun. Mengapa tidak digunakan? Sebab dalam ilmu tajwid apabila setelah kasrah terus domah itu berat. Pi'u, di pi'u itu berat. Di dalam ilmu tajwid atau di dalam ilmu marojul huruf berat apabila setelah kasrah domah. Jadi yang ada pi'alun, pi'ilun, pi'lun. Pi'ulun itu dimuhmalkan. Dimuhmalkan itu artinya dianggurkan. Dianggurkan itu tidak dipakai. Jadi yang dipakai cuma 3. 1 pi'alun, yang kedua pi'ilun, yang ketiga pi'lun. Lapad pi'ulun dimuhmalkan tidak pakai. Jadi dimuhmalkan itu tidak dipakai. Mengapa tidak dipakai? Sebab berat setelah huruf kasroh kepada huruf domah, itu alasannya. Di dalam bahasa Arab apabila setelah kasrah terus domah itu berat. Jadi wajan fi'ilun itu dimuhmalkan tidak dipakai. Tapi wal aksu sebaliknya. Sebaliknya itu apabila seperti wajan fu'ilun. Wajan fu'ilun mah sebaliknya. Dipakai tapi sedikit, kebanyakan tidak dipakai. Berarti yang populernya cuma ada 2 ya. 1 pi'alun, kedua pi'ilun, tapi ada yang memakai wajan fu'ilun tapi sedikit. Mengapa wajan fu'ilun dipakai hanya sedikit? Sebab liqasdihim, karena maksudnya ulama-ulama alinahu ilmu sorof bi fu'ilun itu tahsisa fi'lin, ditangtukan untuk fi'il, terutama wajan fu'ila di dalam fi'il bina majhul fu'ilun. Jadi kesimpulan dalam bait ini wajan fi'ulun dimuhmalkan. Dimuhmalkan itu tidak dipakai. Mengapa tidak dipakai? Alasannya menurut ilmu tajwid apabila setelah kasrah domah itu adalah berat. Fi'ulun. Fi'ulun. Tetapi ada sebaliknya. Ada yang memakai tapi hanya sedikit wajan fu'ilun. Mengapa wajan fu'ilun sedikit? Karena bermaksud para ulama wajan fu'ilun itu digunakan untuk fi'il. Sok jang simpulkan jang. Bait yang terakhir ini ya. Kesimpulan bait yang kelima, yaitu bait yang terakhir tadi, bahwa wazan isim sulasi mujarrad itu ada berapa? 12. Keseluruhannya ada 12. Dari yang 12 itu ada satunya yaitu wazan fi'ulun. Nah, itu hukumnya muhmal, tidak dipakai. Ada tapi tidak dipakai. Kemudian ada lagi wazan fu'ilun. Kalau wazan fu'ilun itu qalil, sedikit pemakaiannya karena dikhususkan kepada fi'il yang majhul. Nah, dari 12 itu yang satu muhmal, yang satu lagi qalil. Berarti sisanya berapa? 10. Nah, yang 10 itu hukumnya masyhur, banyak dipakai dalam kalimat isim. Cukup. Alhamdulillah, untuk pembahasan kelima bait sudah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita doakan Bapak, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, diberikan tambah barokah dan kemanfaatan ilmunya. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astagfir wa atubu ilaik.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.